di majelis Ibn Abi Syaibah. Yang hadir di depan dia siapa? Bukhari, Imam Muslim. Belum ulama-ulama lain di masa itu. Bersama dengan itu para ulama rahimahullah taala di masa-masa itu juga menulis tentang bab ikhtiyarus suhbah salihah. Bab memilih teman duduk yang baik. Padahal mereka hidup di tengah-tengah ulama. Kenapa? Bisa saja di majlis ilmu itu ada orang tidak ihtimam, tidak bagus, baik dari sisi akhlaknya dalam bermajelis atau adab dia dengan saudara di majelis. Ini kadang berpengaruh. Jangan duduk, misalnya ada seseorang yang di majelisnya suka main HP, jangan duduk dekat dia. Atau suka berdiskusi di dalam majelis. Ini di antara adab-adab yang tidak baik dalam majelis. Perkara-perkara adab ini jangan diremehkan, karena akan berpengaruh kepada hal-hal yang lebih besar. Ketika perkara kecil itu yang diremehkan itu menumpuk-numpuk, bisa saja dia akan tergelincir kepada perkara yang lebih parah. Rasulullah SAW pernah beliau memakai cincin, kemudian tersibukkan sahabat melihat cincinnya, beliau lepas. Para ulama membuat bab dalam masalah itu. Hendaknya seseorang tidak melakukan sesuatu yang memalingkan orang-orang majelis dari majelis itu, untuk menjaga fokus dan konsentrasi seseorang dalam mengambil ilmu. Karena itu bukan termasuk adab yang baik. Misalnya di majelis semua orang dengar sesuatu terdengar di luar, nengok dia keluar, nengok keluar, itu bukan termasuk perkara yang baik dalam ilmu. Kalau dia menoleh sana menoleh sini, yang menyampaikan ilmu terganggu, teman-teman yang di sampingnya pun terganggu, terbawa dengan pergerakan dia. Itulah kenapa para ulama rahimahullah taala di kitab-kitab adab mereka senantiasa menyebutkan dan membawakan hadis tentang pengaruh teman duduk yang jelek. Bersama dengan itu kita mengetahui bahwasanya orang-orang di majelis mereka itu kebanyakannya siapa? Ulama. Tapi muncul mungkin ada sebagian penuntut ilmu yang belum mengenali adab, mengetahui adab. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Hendaknya orang pun memilih posisinya. Di mana yang bisa dia fokus, dia ambil di situ. Dan perbuatan-perbuatan dia seperti ini yang menyebabkan orang-orang yang tidak paham itu belajar. Dia melihat. Dia lihat misalnya orang-orang lebih dahulu belajar dari dia, adabnya seperti ini. Nah, kan seperti itu. Jadi setiap yang baru dia akan belajar dari yang lebih dahulu darinya. Ini sebenarnya tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, maka itu akan nampak dari adabnya.